sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. As-sinfu tsani minasyadhi kalimatun ghairu mafhumatin laha dhawahiru ra'iqatun wa fiha ibaratun hailatun wa laisa wara'aha ta'ilun. Kelompok yang kedua dari macam syatohat, dari macam ucapan-ucapan sebagian sufi. Minasyadhi dari ucapan syatohat atau ucapan sebagian sufi. Kalimatun adalah kata-kata ghairu mafhumatin yang tidak dipahami. Laha dhawahiru yang baginya ada makna zahir atau ada lahiriah kata ra'iqatun yang mengagumkan. Wa fiha ibaratun hailatun, dan di dalam kalimat, di dalam kata-kata ibaratun hailatun ada ungkapan-ungkapan yang mengejutkan. Walaisa wara'aha, padahal tidak ada di belakangnya ta'ilun, manfaat. Imma antakuna ghaira mafhumatin inda qailiha. Ada kalanya kalimat ini ghaira mafhumatin tidak dipahami inda qailiha untuk orang yang mengucapkannya. Bal yasduruha, tetapi memunculkan siapa qail ha akan kalimat, memunculkan kalau di saya an khobti kho ba to, tapi di satu naskah yang lain kho lam to ba. Ada juga ihya yang lain yang saya lihat lam. Bukan lam, tapi goin, golat. Dan naskah lain itu golat. Salah. Nah, kalau khobato itu artinya pukulan, ya, pukulan atau serangan. Bisa juga bantingan. Yasduru an khobtin, dari serangan fi aklihi, dalam akalnya konslet kali. Wa tashwishun, dan juga campur aduk fi khayalihi, dalam khayal imajinasinya qail. Liqillati hatatihi, karena sedikitnya penguasaan qail bimakna kalamin, tentang arti ucapan qara'a sam'ahu, yang mengetuk apa kalam sam'ahu akan pendengarannya qail. Wa hadza huwal aktsar, dan ini adalah yang paling baik, yang paling banyak yang seperti ini. Tapi ada juga wa imma antakuna mafhumatan lahu, dan ada kalanya kalimat itu mafhumatan, dipahami, lahu bagi si qail. Walakinnahu, tetapinya qail, la yaqdiru, tidak mampu siapa qail ala tafhimiha, untuk memahamkan. Tafhim itu memberikan pemahaman, memahamkan kalimat, wa iradiha, dan menyampaikan kalimat bi ibaratin, dengan ungkapan tadullu ala dhamirihi, yang bisa menunjukkan apa ibarat ala dhamirihi, atas isi hatinya qail. Kenapa nggak bisa diungkapkan likillati mumarasatihi? Karena sedikitnya ngederesnya qail, belajarnya qail lil ilmi, kepada ilmu, wa adami ta'allumihi, dan tidak belajarnya si qail thariqat ta'biri, cara atau jalan untuk mengungkapkan anil ma'ani, terhadap mana-mana, bil alfadir rasyiqati, dengan lafaz-lafaz yang tepat atau lafaz-lafaz yang tajam.
Wala faidata, dan tidak ada faidah li hadal jinsi untuk jenis ini minal kalami dari ucapan. Illa annahu, kecuali bahwa hadal jins itu yushawwisul quluba, mengotori atau mengeruhkan al quluba akan hati. Bikin berisikin aja atau ganggu al quluba akan hati. Wa yadhashul uqula, dan melumpuhkan al-uqula akan akal, wa yuhayyirul adhana, dan bikin heran, bikin bingung al-adhana akan pikiran, akan hati. Au yahmilu ala ayyufhama minha ma'ani, atau bisa juga yuhmalu, au yuhmalu, atau dimungkinkan ala ayyufhama minha ma'aniya, bahwasannya ayyafhama minha, bahwasannya mengerti, memahami si qail minha dari kalimat, ma'aniya akan makna-makna, akan arti-arti, ma uridat biha yang ma'aniyama, arti-arti sesuatu, uridat biha, yang dikehendaki. Apa biha ma'ani? Wa yakunu fahmu kulli wahidin ala muqtadu hawahu wa tabihi, dan ada pemahaman setiap orang itu ala muqtadu hawahu, sesuai dengan hawanya atau keinginannya, wa tabihi, dan tabiatnya. Syatohat kelompok yang pertama atau syatohat jenis yang pertama kemarin, itu ucapan-ucapan sebagian sufi yang muncul karena hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah, seperti ucapan Al-Hallaj, ucapan Abu Yazid Al-Bustami. Kalau kita mendengar ucapan seperti ini yang kontroversial, maka harus kita takwil, harus kita tafsirkan ulang. Bagaimana tafsirkan ulang? Ya seolah-olah dia lagi cerita begitu aja. Di Al-Quran itu kan ada innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku saja. Di Al-Quran itu ada. Itu kalau tiba-tiba malam-malam baca ayat itu doang, kemudian yang dengar misalnya murid kita gitu ya, atau yang dengar teman kita, ngaku-ngaku Tuhan ini, innani anallahu kan salah gitu, maka harus gimana takwil. Oh, ditakwil, guruku lagi baca ayat, atau guruku lagi merenungkan makna ayat itu, harus takwil seperti itu. Begitu juga ucapan seperti ana al-haq, oh guruku lagi mendengar ucapan dari Allah bahwa Allah berkata ana al-haq, akulah yang benar. Ma'a'dhama sya'ni, alangkah agungnya diriku, itu harus ditawil. Oh guruku sedang menerima ilham, sedang menerima ucapan dari Allah bahwa Allah berkata maha agung aku, maha agung aku, harus ditawil seperti itu. Ini satu jenis yang kedua. Nah satu jenis yang pertama ini yang kemarin. Satu jenis yang kedua, yang pertama ada dua macam. Yang pertama ucapan-ucapan yang kalau didengar oleh mustami, didengar oleh telinga kita, ini kelihatan menakjubkan. Ucapannya membius dan kita itu tertarik dengan ucapan itu. Cuma orang yang ngomong sendiri gak ngerti, gak paham. Dia ngomong apa tuh gak paham. Yang ngomong aja gak paham, gimana yang dengar. Cuma emang ucapan itu benar-benar membius dan benar-benar menakjubkan ketika sampai ke telinga orang. Ini jenis yang paling banyak nih seperti ini. Jenis yang paling banyak, ya entah bentuknya mantra, entah bentuknya apa, begitu dibacain gitu ya. Begitu dibacain, maka tiba-tiba aja ada khasiatnya. Nah, yang seperti ini yang paling banyak. Jadi yang mengucapkannya nggak paham, apalagi yang dengerin. Yang ucapannya nggak paham. Biasanya ini, saudara, ini ada dari hadithun nafsi biasanya. Ada dari dalam diri kita itu ada ucapan-ucapan. Nah kemudian kita coba sampaikan itu. Tadi ngomong apa ya kita nggak tahu, tapi orang yang dengar tahu-tahu terkesima dengan ucapan kita. Ini dari hadithun nafsi. Ada lagi modelnya, ini masih kelompok yang kedua, tapi model yang lain. Orang yang mengucapkannya sebenarnya paham, tapi dia tidak punya kemampuan untuk menyampaikan itu kepada pendengar atau kepada orang lain. Ini pun bahaya. Ini pun suatu hal yang model seperti ini bahaya.
Karena pengalaman-pengalaman batin seperti musyahadah, penyaksian zat-zat atau sifat-sifat Allah, seperti kasyaf, ini ketika disampaikan dan tidak punya kemampuan, orang yang menyampaikan tidak punya kemampuan bahasanya, maka bisa disalahartikan oleh orang yang mendengarkannya. Musyahadah, ada kasyaf dan ada lain sebagainya. Justru orang yang mendengarkannya ini nanti malah makin bingung. Ini termasuk ucapan-ucapan yang harus kita hindari. Syatohat jenis yang pertama maupun jenis yang kedua ini, yang dipahami maknanya maupun tidak dipahami, ini harus hati-hati kita mendengarnya, harus dijauhi. Kadang kalau tetap didengarkan, maka nanti kalau tetap didengarkan, maka pendengarnya ini nanti akan menafsirkan sesuai dengan keinginannya. Jadi menafsirkan sesuai dengan kepentingan dan sesuai dengan hawa nafsunya nanti. Apalagi pengalaman-pengalaman ruhani yang semacam itu ya, pengalaman-pengalaman sufistik. Pengalaman biasa aja dah. Orang kagak pernah ngerokok, diceritain rokok deh coba. Rokok itu enak bang, emang pahit, cuma pahit-pahit sedep. Pahit-pahit sedep, gimana sih pahit-pahit sedep? Kalau nggak nyoba nggak bakal bisa. Kita yang udah pada kawin nih, ceritain nama Jalal Dama, Arkana Malik, ceritain bagaimana pengalaman enaknya jima. Kita ungkapkan pakai bahasa apa juga, kalau dia belum nyoba mah nggak bisa. Oleh karenanya bahasa ini tidak bisa mewakili pengalaman-pengalaman itu. Itu baru pengalaman biasa aja kayak ngerokok sama hubungan suami istri. Apalagi pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Saat seorang salik atau saat seorang yang sufi yang sudah merasakan ini, sudah sampai pada tahap ini, kemudian dia coba menyampaikan, cuma bahasanya ini tidak mendukung, bahasanya tidak cukup untuk mewakili pengalaman itu, maka nanti yang mendengar bisa salah menafsirkannya. Ini syatohat yang jenis kedua. Ada banyak. Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah bilang, Ilahi anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ard. Ya Allah, engkau satu-satunya di langit dan aku satu-satunya. Jadi kayak ada dua Tuhan gitu. Yang di langit engkau ya Allah, yang di bumi saya. Ya sebenarnya itu udah, kalau itu bukan syatohat, dan itu bisa ditakwil itu. Karena makna sama itu makna lainnya sumu, ketinggian. Ard itu makna lainnya adalah rendah. Ard itu makna lain selain bumi, itu maknanya rendah. Jadi maksudnya engkau adalah satu-satunya yang tinggi ya Allah. Wa ana wahidun fil ard, dan engkau satu-satunya, dan aku satu-satunya yang paling rendah ya Allah. Gitu ditawilkan seperti itu. Ini ucapan-ucapan kaum sufi yang kalau sampai kepada orang awam, apalagi yang syatohat tadi, kalau sampai kepada orang awam ini bisa beda maknanya, bisa salah pengertian. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, ma haddatha ahlukum biqauman bihaditsin la yafqahunahu illa kana fitnatan alaihim. Dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma haddatha ahadukum, tidaklah bercerita salah seorang dari kalian kauman kepada satu kaum bihaditsin, dengan satu cerita, la yafqahunahu, yang mereka kaum tidak memahami hadis, illa kana fitnatan, kecuali ada apa hadis, ada cerita itu fitnatan, menjadi fitnah alaihim, atas mereka. Seringkali orang cerita satu peristiwa atau satu kejadian yang justru orang banyak nggak paham, maka itu sampai kepada orang banyak bukan sebagai pesan yang baik, justru jadi fitnah. Jadi fitnah. Oleh karenanya harus ngelihat-lihat siapa yang kita ajak bicara, harus nimbang-nimbang layak atau enggak yang kita sampaikan ini kepada orang yang kita ajak bicara ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kallimun nasa bima ya'rifuna wa da'u ma yunkiruna. Bersabda Rasulullah, kallimu,
ajaklah bicara annasa orang-orang, ajaklah bicara orang-orang bima ya'rifuna dengan sesuatu yang mereka kenal. Wada'u dan tinggalkanlah oleh kalian mayunkiruna apa-apa yang mereka ingkari. Aturiduna ayyukadziballaha wa rasulah. Aturiduna ayyukadzaba, boleh juga itu. Yukadzaba ayyukadzaba Allahu wa rasuluh. Apakah kalian ingin ayyukadzaba didustakan siapa Allah wa rasuluhu dan rasulnya. Nah, ini sabda Rasulullah, kalau ngajak bicara orang maka dengan atau bicaralah tentang tema-tema yang mereka kenal. Kalau tema-tema yang kira-kira mereka mengingkarinya, nggak usah diajak bicara itu. Udah tahuan yang kita ajak ngomong ini emang anti banget sama ziarah kubur. Jangan ceritain kalau Sunan Bonang itu makomnya ada khasiat-khasiatnya, jangan. Udah ketahuan emang dia ingkar. Udah ketahuan emang dia itu anti banget yang sama namanya maulid. Maka jangan ajak bicara tentang tema itu. Tentang tema yang mereka pasti mengingkarinya. Jadi gimana, yang lain aja ajak. Ini kek susah juga ya, ngopi kagak, ngerokok kagak, dia ngomong apaan kita sama dia. Yang lain aja deh pokoknya, yang lain apa, dagang apa-apa gitu, bisnis apa, tentang perjuangan Islam yang lain. Pokoknya jangan bicara yang sesuatu yang mereka ingkari. Karena kalau kita ambil tema itu, maka nanti mereka akan ingkari tema itu. Kalau mereka bisa mengingkari wali-walinya Allah, mereka bisa mengingkari Allah dan Rasulnya juga nanti. Jadi dihindarkan. Wa hadza fima yafhamuhu sahibuhu wala yablughu aqlul mustami. Ini adalah dalam perihal atau dalam sesuatu yafhamuhu sahibuhu, yang paham akan hadza siapa sahibuhu, pemiliknya hadza, wala yablughu aqlul mustami, tetapi tidak sampai hu akan hadza apa aqlul mustami'i, ucapan aqlul mustami'i, akalnya orang yang mendengarkan. Fa kaifa fima la yafhamuhu qailuhu, bagaimana halnya terhadap ucapan la yafhamuhu qailuhu, yang tidak paham akannya, akan apa qailuhu, siapa qailuhu ucapannya. Ini kita tidak boleh ambil tema, kita tidak boleh ambil topik pembicaraan yang kira-kira diingkari. Ini untuk sesuatu yang memang kita ucapkan dan kita paham ucapannya. Yang seperti ini aja bisa berbahaya untuk orang yang mendengar. Gimana ucapan-ucapan yang orang yang ngomong aja nggak paham, yang ngomong aja nggak paham, pengen disampaikan ke orang lain. Ini sangat berbahaya ketika sampai kepada pendengar. Fa in kana yafhamuhul qailuhu dunal mustami fala yahillu dzikruhu. Apabila memang paham siapa al-qailu, orang yang mengucapkan, dunal mustami tapi bukan orang yang mendengar, fala yahillu dzikruhu, maka tidak boleh, tidak halal menyebutkannya. Kalau yang ngomong itu paham tapi menimbulkan pengingkaran atau menimbulkan bahaya, maka tidak boleh menyebutkannya. Wallahu alam bishawab. Al-Fatihah.